Raeli merasa suntuk ketika melihat kedatangan Andrea saat ini. Entah apa yang mungkin sedang direncanakan Andrea. Namun Raeli tidak bisa sekedar meminta penjelasan, karena saat ini ada Mami yang menemaninya. "Kenapa kamu ke sini?" Pekik Mami yang merasa Andrea tidak boleh datang ke rumah sakit. Mami tidak menyukai keberadaan Andrea di sini. Tanya Andrea lirih, jujur dia agak terkejut ketika mengetahui maminya akan berkata demikian. Raeli menarik senyum tipis, bukankah sekarang dia lebih unggul dari Andrea? Namun ternyata dugaannya justru salah besar sesaat setelah Mami mengatakan alasannya. "Bukan begitu sayang, hanya saja sekarang kamu juga sedang hamil kan? Rumah sakit itu tidak baik untukmu kalau memang tidak ada keperluan mendesak." Mami mendekat dan kini tangannya hendak menyentuh perut buncit Andrea. "Boleh Mami menyapanya?" Tanya Mami dengan tatapan lembut. Andrea menganggukkan kepalanya dengan seulas senyum yang tampak menawan. Tentu saja. Bagaimana mungkin Andrea menghalangi Mami untuk menyapanya? Mami mulai menyentuh perut buncit yang dilapisi kain katun lembut sebagai pakaian Andrea. Dia merasa tersentuh ketika mendapatkan sapaan balik dari tendangan cucunya. Raeli yang melihat momen itu hanya memutar bola matanya jengah. "Kakak, sungguh aku tidak pernah menyangka kalau kakak setega itu tidak memberitahukan kepada kami tentang calon cucu lainnya." Andrea menoleh melayangkan tatapan datar dengan berani karena dia tahu kalau saat ini Mami tidak fokus pada mereka. "Aku sudah menjelaskannya pada Mami. Rasanya mulutku ini terlalu malas untuk mengulangnya lagi," balas Andrea yang sengaja terkekeh seakan menganggap ucapannya tadi hanya sebuah candaan belaka. Raeli memalingkan wajahnya dengan cepat. Tidak disangka Andrea semakin menunjukkan taringnya. Mulai mencoba menghalangi apa yang sebenarnya ingin Raeli rebut. Mami masih fokus merasakan tendangan kecil dari dalam perut putri sulungnya itu, dia kembali mendonggak dan memeluk putrinya erat. Astaga, Mami merasa sangat senang sekali mengetahui bahwa sebentar lagi putri sulung Mami juga akan menjadi seorang ibu. Andrea terkekeh kecil dan mengangguk. Andrea juga Mi. Jujur saat mengetahui pertama kali tentang kehadiran anak Andrea. Rasanya masih tidak menyangka, apalagi sebentar lagi mereka memang lahir. Andrea tersenyum sendu menatap ke arah Mami. Sepertinya saat itu mereka sengaja bersembunyi, sehingga perut buncit Andrea tidak terlalu kentara. Mami tertawa kecil, bukan tertawa karena balasan Andrea. Dia tertawa karena merasa bahagia bukan main setelah Andrea mengonfirmasi kalau anak Andrea sebenarnya kembar. Raeli tidak begitu memperdulikannya, justru sedang sibuk dengan pikiran sendiri karena sekarang Andrea justru semakin kuat saja. Siapa sangka pernikahannya dengan pria buta itu akan berakhir bahagia begini. Kalau tahu, dari awal Raeli seharusnya sudah pasang rencana tambahan. Kalau sudah kejadian seperti ini, ujung-ujungnya malah Raeli yang pusing. Andrea menarik satu sudut bibirnya ke atas, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Raeli. Astaga! Bagaimana dengan pesta itu Raeli? Kenapa ada rekaman CCTV yang hilang saat baby shower diadakan? Tanya Andrea yang sengaja mengungkit tentang kejadian kemarin. Wajah Raeli mendadak pucat, lebih tepatnya dia merasa gugup dan bingung harus menjawabnya bagaimana. "Ah, itu sebenarnya aku sama sekali tidak tahu Kak. Ini saatnya mengeluarkan jurus andalan. Hiks. Bagaimana bisa ada orang yang tega merusak acara untuk calon anakku? Hiks, sungguh sejujurnya saat itu aku terpeleset." Mami segera mendekat begitu mendengar Raeli terisak. Jujur saja Andrea benar-benar jengah dengan sandiwara wanita gila itu. Entah apa yang membuat Raeli berubah dan memiliki tindakan-tindakan nekat yang hanya akan merugikannya di masa depan. Kenapa Raeli harus berambisi untuk menyingkirkannya? Padahal mereka bisa hidup bahagia dan berdampingan dengan baik. Memang jalan pikiran manusia hanya bisa diketahui oleh Tuhan. Manusia lain yang berusaha menebaknya tidak akan pernah mendapatkan jawaban.
Kejadian ini memang tidak terduga. Mami juga mencari rekaman CCTV-nya saat itu, tapi ternyata hilang. Tidak menyangka kalau akan muncul lagi di waktu yang tidak tepat. Mami benar. Andrea mulai menyahut, lalu. Apa mungkin ini peringatan untuk Riley? Ma, maksud kakak apa? Tanya Riley dengan raut wajah terkejut. Meski saat ini Andrea terlihat cemas, namun Riley merasa ada makna tersirat yang sengaja diucapkan Andrea. Entahlah, mungkin saja ini bukan kesengajaan. Tapi tenang Riley adikku sayang, aku akan pastikan membantumu mencari pelakunya kalau mau. Apalagi gara-gara video itu, kamu terlihat seperti ibu yang jahat karena menjatuhkan tubuh sendiri. Riley menelan ludahnya gugup. Tatapan Andrea seakan sedang menelanjangi dirinya. Seolah-olah tidak ada hal yang bisa disembunyikan dari Andrea sekarang. Mami menghela nafas. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan sayang? Sampai harus menjatuhkan diri kamu sendiri seperti itu. Riley semakin pucat saja. Mami percaya. Mami mempercayai apa yang Mami lihat. Andrea juga menoleh ke arah sang Mami dengan terkejut. Mami bukankah percaya kalau Riley jatuh karena terpeleset? Pada awalnya begitu. Tapi ketika Mami perhatikan lagi, sepertinya adikmu memang sedang dalam kondisi mental yang tidak baik. Karena hanya orang tidak waras yang berusaha untuk membunuh calon anaknya sendiri. Mendengar ucapan Mami, Andrea mendadak yakin kalau sebenarnya Mami memang mengetahui sesuatu. Sementara itu Riley sudah tidak tahu lagi harus berkata apa selain menangis dan memutar otak bagaimana caranya agar terlepas dari situasi ini. Apa kamu terguncang karena tidak siap menjadi ibu? Andrea bertanya dengan nada khawatir. Riley tidak menjawab, dia hanya terisak dengan pilu seolah-olah kini menyesali apa yang sudah pernah dia perbuat. Apa yang akan kamu jelaskan sekarang? Brak. Kurang ajar. James sudah tahu kalau jawaban ini yang akan keluar. Tidak mungkin dia mengatakan kebohongan kepada Tuan Alvaro yang terhormat. Dia sama saja cari mati kalau melakukan hal tersebut. Dari awal saya sudah menduganya. Apalagi di kediaman Tuan dan Nyonya akhir-akhir ini seperti kemasukan maling. Meski mereka tidak mempermasalahkan beberapa uang yang hilang. Tidak disangka pelakunya justru orang terdekat. River tampak sinis, James hanya bisa diam mengamati di balik kacamata hitam yang dia kenakan. Jujur saja, saat ini hatinya lega luar biasa. Tatapannya mengarah pada tangan yang terkepal kuat dari Tuan Alvaro. Mertuanya tampak garang, mendengar kebenaran yang selama ini tersimpan rapat. Saya sangat bersyukur saat itu Andrea memilih untuk menikahi saya. Tidak ada hal yang paling saya syukuri selain itu dan juga kehadiran anak kami. Mungkin saya terlalu lancang untuk mengatakan hal ini, ucap James yang sengaja terdiam sejenak, tapi sepertinya Anda harus mempertimbangkan hal ini karena saya merasa berterima kasih dia mau berselingkuh dengan Rio, dan membuat Andrea mau menerima saya. Kelvin membulatkan matanya saking terkejutnya. Tidak disangka tuannya itu masih sempat-sempatnya berkata romantis dan memperlihatkan bagaimana sayangnya dia pada Nyonya. River melirik Kelvin dengan sebuah smirk. Meski setelah ini Kelvin melengos karena sejujurnya River cukup menakutkan ketika memberikan smirk anehnya. Jadi selama ini, mereka sudah menyakiti putriku. Lirih Tuan Alvaro yang menunduk. Banyak sekali hal yang membuatnya cukup terkejut. Seakan-akan pria dengan kacamata hitamnya ini tidak ingin melewatkan satupun dosa yang diperbuat anak angkat dan menantunya. Selama ini Andrea sangat sabar menghadapi putri tidak tahu diri Anda dengan dalih menjaga hati orang tuanya. James berkata cukup sinis, mengingat dia sangat ingin menghancurkan orang yang sudah mengganggu kedamaian keluarganya, apalagi kalau senggol istrinya. Bagaimana Daddy? Apa yang akan Anda lakukan setelah ini? River terkekeh. Hebat Tuan, ternyata menantu Anda suka banyak bicara. Kelvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf menyela, tapi Tuan James memang seperti ini kalau menyangkut Nyonya.
Tuan Alvaro berdehem pelan, pria parubaya itu memejamkan mata terlihat sangat frustasi dengan kondisinya. Ternyata dia melangkah sudah sejauh ini. Seminggu setelah kejadian itu berlalu memang banyak hal yang berubah. Terutama saat Andrea melihat langsung bagaimana sikap dingin Daddy dan Mami kepada Riley. Entah apa yang membuat mereka tiba-tiba bersikap seperti itu, karena sekarang Mami justru lebih sering berkunjung ke kediamannya. Kemarin Andrea sudah memutuskan untuk cuti. Meski hatinya berat ketika meninggalkan proyek yang masih berjalan namun mengingat bagaimana James terus mendesaknya untuk cuti, membuat Andrea tidak punya pilihan lain. Bayangkan saja dari kemarin pria itu terus menempel padanya dan bertanya, "Kapan cuti?" Atau, "Aku khawatir setiap kamu tidak ada di rumah." Sampai Andrea jengah sendiri. Mengenai undangan dari papa mertuanya, sama sekali belum ada kejelasan dari James. Sangat disayangkan karena papa ingin sekali bertemu dengan Andrea dan calon cucu-cucunya. Namun sepertinya James tidak mengizinkan hal itu terjadi. Apalagi Kelvin sekarang diminta mengawasi Andrea, walaupun sebenarnya James yang ingin turun tangan langsung mengawasi istrinya, dan segera ditolak Andrea dengan alasan, "Kalau aku tidak bekerja, kamu juga tidak bekerja, bagaimana kita bisa menyiapkan segala kebutuhan kita?" Meski sebenarnya itu hanya alasan saja, soalnya James semakin aktif saja menggodanya setiap saat, bisa bahaya kalau hal itu terus terjadi. Mona dan Soya datang berkunjung ke kediamannya, mengingat dari kemarin mereka terus mendesak ingin datang, namun karena saat itu belum kondusif, sehingga Andrea tidak mengizinkan. Rumah ini benar-benar rumah orang kaya. Saya tidak menyangka ukuran ruang tamunya lebih besar dari apartemenku, ujar Soya yang tidak berhenti berdecak kagum menatap interior yang ada di ruangan ini. "Tolong jangan terlalu jujur," bisik Mona dengan cepat. Andrea hanya terkekeh melihat kelakuan mereka berdua. Tidak lama Ditra datang membawakan camilan dan juga teh hangat. Membuat kedua wanita di hadapannya tampak berbinar begitu melihat banyaknya camilan yang dibawa. "Memang ya, tidak sia-sia datang ke rumah orang kaya," gumam Soya sembari mengambil camilan itu dengan cepat. "Wah, lihatlah dia." Mona menggeleng pelan menatap rekannya. "Lain kali sepertinya saya tidak akan mengajaknya lagi untuk berkunjung. Dia hanya membuat saya malu." "Hei!" protes Soya sembari melirik ke arah Mona dengan tatapan kesal. "Sudahlah, saya juga tahu Soya bagaimana." "Oh ya, kenapa Hendrik tidak ikut dengan kalian?" tanya Andrea yang memang tidak melihat Hendrik dari kemarin. Mona menghela nafas. "Dia ingin resign, kemarin dia sudah mengatakannya pada saya. Jelas saya menganjurkan untuk tidak resign, karena masuk di perusahaan Celestine saja sudah sangat susah. Kapan lagi menemukan tempat kerja yang begitu mensejahterakan karyawan seperti kami?" Mona menyayangkan kalau Hendrik berhenti. Namun pria yang kini menjadi kekasihnya itu tampak memang ingin berhenti untuk bekerja. Mereka berdebat kecil kemarin sehingga tidak disangka kalau mereka butuh waktu untuk meredakan emosi satu sama lain. "Baguslah, setidaknya saya tidak perlu melihat bagaimana pasangan ini begitu mesra. Jiwa kesendirian saya meronta-ronta, tidakkah ada yang mau mengirimkan pangeran tampan yang tidak menarik emosi saya muncul ke permukaan?" sahut Soya dengan tatapan jengah. "Kamu terlalu iri." "Benar." Andrea menghela nafas. "Mungkin saya harus meminta Hendrik datang dan mengajaknya berdiskusi. Padahal saya berencana membuatnya menjadi ketua divisi kalaupun saya melanjutkan cuti, alias resign." Mona membulatkan matanya terkejut. Sebaiknya Miss Andrea tidak usah resign. Mungkin memang butuh waktu untuk mengurus dan merawat anak saat baru lahir. Tapi setelah itu kan, Anda bisa kembali. Sungguh Celestine Group akan rugi kalau Anda ingin keluar dari perusahaan. Tenang saja Mona, toh juga Miss Andrea kan anak Tuan Alvaro. Dia bisa saja resign, tapi sepertinya hak untuk mewariskan perusahaan keluarga adalah tanggung jawabnya, betul kan Miss?
Soya mengarahkan tatapannya kepada Andrea. Andrea menggeleng pelan seraya tersenyum, membiarkan mereka berdua terus bercerita seputar pekerjaan. Sejujurnya saat ini Andrea merasa anak-anaknya kembali terbangun dan memberikan tendangan-tendangan kecil yang cukup membuatnya harus meringis kecil sesekali. Setelah Mona dan Soya pulang, barulah Andrea bisa bersandar dengan nyaman di sofa dan mengelus perutnya. Melihat bagaimana keadaan Andrea yang tidak nyaman, membuat Ditra mendadak panik. "Nyonya, apa yang Anda rasakan?" Andrea mengernyitkan dahinya bingung. "Memangnya apa yang aku rasakan? Anda terlihat tidak nyaman," ujar Ditra. "Ah, biasalah. Anak-anakku ini begitu bangun langsung aktif menyapaku sehingga terkadang mereka membuatku meringis kecil," balas Andrea yang kini mengulas senyum sembari mengelus pelan perutnya. Andrea kira setelah ini tidak ada yang datang bertamu. Namun siapa sangka ternyata masih ada satu tamu yang begitu penting datang. "Papa." Pekik Andrea terkejut melihat pria parubaya itu masuk ke dalam bersama asisten kepercayaannya. "Menantu." Tuan Helik langsung mendekat begitu orang yang ingin ditemuinya terlihat berdiri menyapa dengan senyum. Pria itu memeluk menantu yang sudah dia anggap putrinya ini dengan perasaan terharu. "Memang susah sekali bertemu dengan menantu dan calon cucuku. Pasti James tidak mengizinkanmu pergi menemuiku ya?" Tebak Tuan Helik yang merasa sudah biasa menerima penolakan seperti ini. Andrea menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Bukan tidak mengizinkan, hanya saja James terlalu cemas dengan keadaan Andrea sehingga dia tidak mengizinkan Andrea keluar untuk bekerja atau pergi kemanapun." Tuan Helik menghela nafas lega. "Tenang saja, Papa akan berada di sini sampai malam. Lalu di mana suamimu itu sekarang? Bukankah dia sedang pergi ke perusahaan?" "Dia sudah pergi dari tadi bersama Kelvin." Tuan Helik mengernyitkan dahinya bingung. Karena setaunya James tidak bekerja di perusahaan, tentu saja dia selalu menolak dengan banyak alasan untuk tidak memegang kendali atas perusahaan, sehingga kalian seakan memiliki peluang untuk merebutnya. "Maaf Nyonya Muda. Hanya saja Tuan Muda tidak pernah datang ke perusahaan. Jangankan datang dia saja tidak ingin." Josh hendak mengatakan pada Andrea kalau James tidak pernah bekerja, namun sepertinya Tuan Helik menahannya. "Sudah, aku lebih mementingkan kondisi menantu dan calon cucuku," potong Tuan Helik yang entah kenapa sensi setiap membahas anak pembangkang seperti James. Berbeda dengan Tuan Helik, tampaknya saat ini Andrea sedang mencerna apa maksud perkataan Josh tentang James. Kalau memang suaminya itu tidak bekerja, lalu kenapa dia terlihat sangat sibuk? Andrea sensitif dan merasa James membohonginya. Lalu kenapa James melakukan hal itu? Apa sebenarnya alasan James masih berbohong? Seakan-akan Andrea masih tidak mengenal suaminya. "Andrea," panggil papa mertuanya. "Ah, iya Pak. Sudahlah, jangan berdiri terus di sana, lebih baik untukmu dudukkan." Andrea hanya mengangguk meski seleranya langsung hilang karena memikirkan James. Sepertinya dia harus bertanya mengenai hal ini lebih lanjut. "Kapan perkiraan cucu Papa akan lahir?" tanya Tuan Helik ketika mereka semua sudah duduk di ruang tengah. "Sebentar lagi Pak." Andrea juga tidak sabar melihat mereka begitu lahir ke dunia. Meski sedang tidak mood karena James, namun mengingat malaikat-malaikat kecil yang ada di dalam kandungannya membuat senyum Andrea terukir. Mereka." Josh dan Tuan Helik saling pandang. "Mereka kembar," jawab Andrea dengan raut wajah lugunya. "Lututku lemas Josh," ujar pria parubaya itu dengan cepat. "Tidak mungkin. Serasa mendapatkan petir di siang bolong." Rio benar-benar terkejut mengetahui wakil kepala kabur membawa uang-uang dana proyek pengembangan tekstil mereka. Seketika kepalanya panas dan emosinya meluap. Segala sesuatu yang ada di dekatnya akan dilemparkan dengan ganas. Cap asterisk RAT sial asterisk N. BRAKKK. PRANGG. Bagaimana bisa dia membawa kabur uang-uang itu? Rio mengusap wajahnya frustasi.
Seharusnya memang tidak semudah itu membawa uang-uang itu pergi, namun kenapa pria tua baya itu bisa dengan tidak tahu malunya membawa semua uang itu? Bagaimana dengan para investor tuan? Hari ini mereka datang untuk rapat bersama kita, ucap Sekretaris Rio yang kini terlihat menelan ludah gugup karena mau tidak mau harus masuk ke kubangan bahaya karena memikirkan para investor yang sudah datang. Rasanya Rio ingin kabur saja, bagaimana dia bisa mengembalikan sejumlah uang yang tidak main-main banyaknya. Sekarang kamu harus melaporkan hal ini kepada polisi, bawa bukti-bukti terkait. Pria itu mengangguk dengan cepat. Sekarang Rio harus menjelaskan kepada para investornya terkait kejadian ini. Setelah memperbaiki tampilannya, dia melangkah keluar dari tempatnya. Maaf membuat Anda menunggu lama. Tidak masalah, balas salah satu pria parubaya yang ada di sana. Rio tiba-tiba membungkuk di hadapan semua orang. Hal itu jelas memancing rasa penasaran mereka. Saya memohon maaf atas keterlambatannya. Tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan di surat kontrak, sepertinya kami dengan sangat terpaksa menunda dulu karena ada masalah yang terjadi. Hah? Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Kami sudah mengeluarkan banyak uang. Itu benar. Apa sebenarnya Anda hanya menipu kami? Rio hanya bisa menahan ketika mereka semua mulai melayangkan protes. Yang bisa Rio lakukan hanya membungkuk, dia tidak berani mengatakan alasannya karena takut mereka semua mengamuk. Saya tidak masalah jika diundur, hanya saja butuh alasan yang jelas, ungkap salah satu perwakilan investor yang hadir. Belum sempat Rio mengatakannya, mendadak pihak yang berwajib datang dan segera memborgol Rio yang termanggu akibat terkejut. Anda ditangkap atas kasus penipuan, selengkapnya Anda bisa menjelaskan di kantor dan tentu saja Anda berhak menyewa pengacara. Seketika ruangan menjadi ramai. Tentu saja mereka terkejut bukan main, begitu juga Rio yang sekarang merasa bingung. Tunggu dulu. Cepat lepaskan saya. Rio terus meronta ketika hendak dibawa pergi. Tanpa mereka ketahui di sudut sana terlihat seorang pria duduk mengenakan kacamata hitam dan masker hitam. Memang lebih seru melihat langsung kejadiannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.